majelis dzikir dan salawat subuh, khususnya akhina Kiai Haji Abdul Rashid, Ustadz Sulaiman, Haji Mashkur, Ustadz Ragib Anwar, Haji Mu'alim, Bapak Kapolsek kita, Bapak Sujianto, akhwani rahimakumullah. Pagi hari ini yang mengisi kajian Bapak Suprianto. Hari ini kajian akan disampaikan oleh Ustadz Amin Muhammad Amin Husin, mungkin berhalangan untuk datang. Kami cadangan 24 jam yang harus berdiri di tempat ini. Kok kebetulan semalam kedatangan tamu. Dari jam 9 sudah tutup pintu. Saya bilang sama Wiwi, istirahat dulu Wi, saya bilang. Karena ingin ngilangkan batuk sama ngerenger nih, ingin dihilangkan ya. Ya, maksudnya perai labul kebulan ini ya kan gitu kan. Enggak taunya tamu datang jam 9, selesai jam 2 malam. Waduh, mantap. Barusan ini saudara kami standby selalu menjemput 4 ya, kurang 15 menit, jam 5 kurang 15 menit saya bilang tunggu sebentar Mas, saya bilang begitu. Ya Beb, ditunggu Beb. Jam 5 baru jalan kita ya kan. Ya sudah, walaupun sudah di mobil saya ngerenger saya Mas. Tapi ya sudah, sedikit ya. Yang penting pulang bawa berkatan kan gitu ya, bawa barokah ya kan. Kita ini pernah ngerasain kegagalan, pernah ngerasakan kesedihan, pernah ngerasakan kesumpekan. Ternyata ini semuanya terjadi sebabnya cuman karena satu, karena yang kita hadapi, yang kita temui tidak sesuai harapan kita. Gigit molen pas keneng betoh embian nek apa setel, tak pelak, segala macam ini. Padahal sahibul bed yang tidak niat ngasih batu kan begitu kan, kecuali kalau masukkan ke mesin molen ya kan gitu kan, ya kan gitu kan. Ternyata ketika tidak sesuai dengan harapan ini barulah kita nersuloh. Nah, kenapa kok merasa hari ini atau yang saya hadapi ini tidak sesuai dengan harapan saya? Karena kita sudah merasa bukan makhluk lagi. Kalau kita ini kalau kita ini merasa sebagai hamba Allah, maka kita tidak akan pernah merasakan bahwa ini tidak sesuai harapan. Karena kita ini merasa kita bukan seorang hamba, maka kita ngerasa, mangari ya Odi ini ya, laib tak remare, kok sakit tidak sembuh-sembuh, kok musibah bertubi-tubi, oh ini segala macam ini. Itu berarti kita ini merasa lebih dari sang Khalik. Tapi kalau kita ini hamba, insya Allah mana beda manuk saya protes, mana ada ayam yang protes, walaupun dia tidak senang di kurungan. Buktinya kalau dibuka dia pasti terbang jauh, sudah tidak bakal balik. Beri makanan apa saja di dalam kurungannya nggak bakal balik, paling ngecornek dari jauh nih nyaman yang luar. Nah, kenapa? Karena kita ini merasa, kalau kita ini merasa seorang hamba, maka yang kita rasakan saat ini semuanya, maka ini semuanya sudah aturan, ini bagiannya nekapon tang bagian nekabib. Nah itu kan, itu biasanya muncul omongan setelah sekian berapa jam kan begitu kan. Tidak mungkin mau cedet nekatang bagian bentagera pas tadi protes kado bangsat segala macam sudah ya kan. Itu sudah keluar semuanya tuh omongan-omongan itu. Nah, kita diminta kembali. Maka ketika kita ini betul-betul bisa merasakan bahwa diri kita ini sebagai hamba Allah, barulah kita muncul, kita mengharapkan
keridhaan Allah, mengharapkan karimnya Allah, mengharapkan rahmatnya Allah. Karena terus terang musibah-musibah yang kita rasakan seperti yang saat-saat ini kita rasakan, biasanya kita merasa itu dalam renungan itu, ini musibah hanya satu-satunya kepada aku yang ditimpakan, tidak kepada yang lain-lain, kan begitu kan ya. Musibah ini datang hanya kepada saya, yang lain kok enggak ya. Nah kan begitu kan, kadang-kadang perasaan itu, ada perasaan seperti itu ketika kita datang sendiri. Padahal ulama, guru-guru salaf kita terdahulu kalau kena musibah ini bilang alhamdulillah. Kita ini ya jeren kalau kena musibah suruh bilang innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Apapun itu, ndak harus dicabut nyawanya saja, tapi cocok duri innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu kembali itu kita tuh. Kita kena paku innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ya kan. Nah ini salaf ini, sesepuh kita ini kena musibah ini alhamdulillah. Ternyata ikhwani rahimakumullah, kita ini akan dilempar jauh, bola basket ini akan lompat tinggi, ketika dibanting ke bawah lebih keras lagi. Semakin dihentakkan ke bawah, lompatan bola basket ini akan tinggi. Maka ikhwani, zaman dahulu guru-guru kita ini mengatakan, maka ini adalah rahmat, maka ini sayangnya Allah. Allah mengharap kita kembali. Kemarin kami sedikit ambil bahwa lagi diarep pulangnya. Kalau enggak pulang-pulang jadi Bang Tayyib. Makanya ayo balik. Lagi kangen aku sama Fulan. Lu kok enggak noleh ini Fulan, dipanggil. Enggak noleh lagi. Oh, seltek ada sekonek. Ketika sudah dibuat kesandung sedikit, baru dia ya Allah sakit ya Allah, baru ya sudah ingat ya sama aku. Kegagalan itu pasti ada. Semakin kita merasa tidak pernah akan gagal, pasti gagal. Semakin antum yakin mare ebi tong bingkok pas tegon, pasti tidak jadi, malah ditunjukin sama Allah. Semakin antum merasa tidak mampu, semakin dibuat jadi sama Allah. Semakin kita ini merasa kulemek apa ngerasa tak bisa depak ke makan Madinah, dibuat jadi sama Allah, ditunjukin sama Allah bahwa bisa terjadi, kun fayakun. Semakin kita jumawa seperti Fir'aun dan Korun, seperti Fir'aun yang merasa aku nggak bakal mati, aku adalah penguasa segalanya, aku bisa segalanya, aku bisa menghidupkan yang tidak bernyawa bisa bernyawa, maka saat itu pula Allah akan hancurkan dengan sehina-hinanya. Bukan terus dibom pakai bomnya Israel, enggak, nyamuk bayangan kita ini gepak lalober ini mati gara-gara nyamuk. Gara-gara apa? Kita sudah terlalu jumawa, kita merasa tidak akan pernah gagal. Sepandai-pandainya kita tetap la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Haji Maskur membuat roti, seapal-apalnya resepnya harus diawali dengan la haula wala quwata illa billah. Kalau enggak rotinya tak oke. Benar? Kalau enggak Pak Kamilnya mau ngoven geger plengen tak masuk pamitan. Ini dia, ketika kita yakin hari ini aku bisa menyelesaikan 5.000 bungkus roti untuk proyek hari ini. Oh, semakin seperti ini kita pasti makin banyak kerikil-kerikilnya. Ikhwani, mudah-mudahan kita terselamatkan semuanya, mudah-mudahan kita selalu sehat walafiat. Teman-teman kita yang kemarin diinformasikan di grup, baik seperti itu, kabarkan saja, baik itu kainya, kompoi, tidak apa-apa, sampaikan di grup. Kita list, kita baca Fatihah bareng-bareng, kita baca doa di depan habaib ini pagi hari ini seperti ini, satu hari satu kali. Jadi mudah-mudahan juga mereka bisa cepat sembuh dengan segera. Itu saja dari kami semuanya, mohon maaf. Insya Allah besok sudah
jadwal Pak Ketum ya Mas Yanto, berarti besok. Kalau saya oke. Kalau saya sudah sekarang hari ini, besok insya Allah Kiai Haji Abdul Rasid yang akan mengisi kajian biar tetap berurutan. Nah, itu saja dari kami, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.